Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berterima kasih kepada semuanya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pada kelompok pertama ini tentang konsep dasar media pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dalam arti sempit berarti komponen, bahan, dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Yang kedua dalam arti luas berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen, sistem, dan sumber belajar di atas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, jadi definisi media pembelajaran adalah suatu media atau suatu alat yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran demi terlaksananya pembelajaran dengan maksimal dan efisien. Nah, menurut para ahli yang pertama adalah menurut Scrum, teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran ini adalah sebuah teknologi atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi dari sebuah pembelajaran tersebut agar materi bisa diterima oleh siswa atau pelajar dengan mudah dan tepat sesuai dengan sasaran yang dituju. Jadi khusus media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama adalah ciri fiksatif. Media pembelajaran diharapkan memiliki kemampuan untuk merekam, kemudian menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek dalam artian lain video tape, audio tape, disket komputer, dan film. Nah, jadi media ini diharapkan bisa bertahan lama atau bisa disimpan dalam waktu yang lama agar bisa dimanfaatkan pada waktu yang akan datang dan bisa digunakan sebagai evaluasi apakah media tersebut sudah media pada saat ini sudah tepat atau belum, atau bisa digunakan sebagai peningkatan atau upgrade pada media tersebut. Yang kedua adalah ciri manipulatif, yakni kemampuan media menyajikan dan menyampaikan materi dalam ruang dan waktu yang kecil serta singkat. Nah, pada ciri kali ini media dituntut untuk bisa menyampaikan informasi dengan waktu yang singkat. Misalnya ketika dalam video bisa dilakukan sebagai fast motion atau dipercepat. Kemudian ketika dalam ruangan yang terbatas kita itu bisa memanfaatkan proyektor atau proyeksi. Jadi tanpa menghadirkan media objek pembelajarannya secara langsung agar lebih simpel dan lebih hemat. Yang ketiga adalah ciri distributif. Kemampuan media dalam mentransformasikan berbagai kejadian atau objek dalam bentuk tertentu ke berbagai tempat. Misalnya menampilkan gambar flora dan fauna yang tidak ada di Indonesia. Nah, jadi fungsi atau ciri khusus dari media ini adalah bisa mendistribusikan atau bisa menunjukkan apa yang tidak ada pada lokasi tersebut atau lokasi pembelajaran itu, baik itu gambar, kemudian suara, dan lain sebagainya. Jadi ketiga ciri ini adalah salah satu atau ciri-ciri yang harus dimiliki media pembelajaran agar terlaksananya pembelajaran bisa lebih maksimal dan efisien. Nah, manfaat media pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada manfaat ini yang pertama adalah
mengubah titik berat pendidikan formal media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Jadi media ini itu bisa meningkatkan titik berat pendidikan formal. Misalnya ketika yang dulunya itu kita tuh melaksanakan pembelajaran hanya sekedar menyampaikan materi, kemudian membaca buku secara teori dan lain sebagainya. Nah, ketika adanya media, kita itu sebagai pengajar bisa memaksimalkan tenaga atau keahlian sebagai instruktur. Jadi kita tuh cukup menyediakan video tutorial atau yang lain sebagainya. Kemudian kita berperan sebagai instruktur atau pengarah pada pelaksanaan pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah membangkitkan motivasi belajar. Ketika media pembelajaran itu cukup menarik, kemudian mudah dipahami, itu secara otomatis pelajar atau siswa itu memiliki minat belajar yang tinggi atau motivasi belajar yang tinggi. Yang ketiga adalah memberikan kejelasan agar pengetahuan, pengalaman belajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti. Nah, jadi ketika yang dulunya itu ketika kita menjabarkan suatu penjelasan itu bertele-tele, membutuhkan kata-kata yang banyak. Cukup ketika ada media, cukup tunjukkan apa yang kita deskripsikan tersebut. Ya, jadi apa yang kita deskripsikan itu wujudkan dalam sebuah gambar atau sebuah reka adegan. Yang keempat adalah memberikan stimulasi belajar terutama pada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu belajar. Nah, jadi ketika media itu yang seperti saya kasih, media itu menarik, stimulasi atau rasa ingin tahu belajar siswa itu meningkat drastis. Nah, klasifikasi media pembelajaran. Ada beberapa jenis atau klasifikasi media pembelajaran yang sering digunakan para pendidik. Nah, yang pertama adalah media grafis atau media berbentuk tulisan. Yakni media ini itu berupa hampir seperti ini, PPT seperti ini. Jadi menunjukkan tulisan atau ringkasan yang berbentuk tulisan seperti ini. Yang kedua adalah media bahan cetak, media yang pembuatannya melalui proses percetakan. Biasanya berbentuk buku, kemudian print out ringkasan itu atau buku modul dan sebagainya. Yang ketiga adalah media gambar diam. Nah, media gambar diam ini didapatkan dari secara fotografer. Misalkan ketika ada objek, misalkan hewan apa itu di foto, itu bisa ditunjukkan sebagai media pembelajaran berupa gambar diam yang bisa digunakan dalam kelas. Nah, yang keempat adalah media proyeksi diam, media visual yang diproyeksikan melalui pesan. Yang kelima adalah media audio, media yang langsung diterima oleh pendengaran seperti radio dan recorder. Yang keenam, media audio visual, yakni media yang penyampaiannya melalui indera pendengar dan indera penglihatan agar siswa bisa memahaminya secara langsung. Nah, yang ketujuh, yakni media film, rangkaian bentuk film yang bergerak dengan bergantian atau ditayangkan dalam bentuk bergerak atau hidup. Nah, seperti yang telah dijabarkan tadi, media pembelajaran ini itu digunakan untuk menyampaikan materi agar materi yang didapatkan siswa bisa lebih maksimal dan bisa dipahami secara keseluruhan. Setidaknya lebih pemahamannya lebih tinggi daripada ketika kita tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, karena tadi adalah klasifikasi yang bentuk penyaji, yang
ini yang selanjutnya adalah klasifikasi yang bukan tipe penyaji. Nah, yang pertama adalah media objek. Pengajarannya menggunakan benda yang nyata, tidak harus dihadirkan di kelas, tapi peserta didik harus bisa melaksanakan pendidikan atau pembelajaran secara langsung di tempat objek itu berada. Kan seperti ini. Jadi ketika kita si siswa atau para pelajar itu belum pernah mengetahui apakah ini adalah OTG. Nah, jadi siswa itu tidak diberikan gambaran sebuah gambar apa itu. Nah, tapi siswa diajak pada tempat di mana objek itu berada, kemudian dilaksanakan pula pembelajaran pada tempat objek itu berada. Yang kedua adalah media interaktif. Nah, jadi yakni media pembelajaran yang berbasis multimedia atau komunikasi yang bekerja menggunakan perangkat komputer. Nah, pada media ini siswa itu disediakan satu komputer atau one man one komputer, di mana siswa dapat belajar dimanapun menggunakan multimedia interaktif. Jika terdapat perangkat komputer, jika ada perangkat komputer dimanapun itu, siswa dapat belajar secara mandiri. Nah, selanjutnya adalah kriteria dalam memilih media pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam memilih media kita harus menyesuaikan kebutuhan atau tujuan pembelajaran dan harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, kita itu harus menyesuaikan media dengan tujuan pembelajaran. Nah, penyesuaian media pembelajaran ini itu yang pertama pada tujuan instruksional akan lebih baik jika mengacu setidaknya pada 2 dari 3 ranah, yakni yang pertama adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang kedua adalah praktis, luas, dan bertahan. Jadi media ini bisa dilaksanakan dengan simpel, dengan sederhana, namun bertahan lama. Nah, mengapa demikian? Karena pemanfaatan suatu media dalam lingkungan yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif daripada media yang mahal dan rumit. Nah, ketika kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan media yang sederhana, mengapa kita kok bersusah payah mencari media yang rumit? Nah, jadi pada pemilihan ini kita itu bisa memilih media yang paling simpel, paling praktis, dan paling awet. Nah, yang ketiga mampu dan terampil menggunakan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Mengapa demikian? Ketika kita memiliki media pembelajaran, namun kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa mengoperasikannya, apa gunanya media tersebut? Nah, jadi keterampilan seorang guru itu memang satu hal yang penting. Mengapa? Karena guru itu terampil, setidaknya itu bisa menjadi motivasi bagi siswa untuk bisa meniru guru tersebut. Nah, jadi guru saya itu orangnya terampil. Nah, jadi kita itu sebagai pelajar bisa lebih semangat dalam belajar. Yang kedua, keterampilan tersebut bisa ditularkan atau bisa diajarkan kepada siswanya. Jadi ketika kita itu bisa mengoperasikan media pembelajaran, bisa menyampaikan materi dengan baik, kemudian unsur-unsur pembelajaran itu bisa tersedia dengan tepat, maka terlaksananya pembelajaran yang efisien dan tepat tidak sulit. Yang selanjutnya adalah keadaan peserta didik. Nah, media ini disesuaikan dengan keadaan peserta didik baik secara psikologis,
kemudian filosofis maupun sosiologis anak. Sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. Nah, seperti yang dulu dijabarkan Bu Oda, pelajaran itu ibaratkan makanan ketika anak itu dalam usia seperti usia berapa misalnya usia 1 sampai 2 tahun, makan seperti apa yang harus diberikan, kemudian bagaimana kita memberikannya gitu. Jadi ketika anak usia 1-2 tahun, ketika kita memberikan makanan itu tidak bisa iki makanan, misalkan diberikan jajan semacam ini, tidak bisa. Jadi caranya atau media yang kita gunakan dalam pemberian hal tersebut harus khusus bagi anak usia 1-2 tahun. Jangan diberikan menu bubur nasi atau apa dengan sendok kecil. Nah, jadi ketika kita menyuapinya itu harus perlahan. Berbeda dengan ketika anak usia 4-5 tahun sudah bisa mulai belajar makan sendiri. Jadi cukup sediakan makanan dan berikan instruksi kepada anak tersebut untuk makan pelan-pelan. Ini yang terakhir adalah ketersediaan. Nah, jadi walaupun media itu sangat tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran, tapi media itu tidak ada. Nah, itu enggak guna itu. Jadi ketersediaan media itu harus dipertimbangkan. Jadi gunakanlah yang ada. Nah, gunakan yang ada agar kita itu bisa belajar sesuai dengan kemampuan yang ada. Tuh. Yang selanjutnya adalah kendala penggunaan media pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang kendala ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini yang pertama adalah latar belakang pendidikan siswa. Nah, ketika kita itu mengajar MTS misalkan, kita itu mengajar anak-anak usia MTS, latar belakang pendidikan yang berbeda itu bisa menjadi kendala atau penghambat terlaksananya pembelajaran. Misalkan seperti ini, ketika anak si A itu ketika sekolah dasar, dia itu sudah belajar di Madin, kemudian belajar di TPQ, bisa belajar baca tulis Al-Qur'an, baca tulis Arab dan lain sebagainya. Dengan anak yang nol, ya, yang belum pernah belajar hal tersebut. Karena banyak di daerah kita itu daerah-daerah yang terisolir atau daerah-daerah yang pelosok itu yang kurang memperhatikan pendidikan keagamaan. Ya, cukup pelajaran umum sudah cukup lah bagi orang tua mereka. Nah, adanya faktor ini itu bisa menjadi kendala atau penghambat terlaksananya pendidikan bahasa Arab. Yang kedua adalah faktor bakat siswa atau yang bisa disebut potensial ability. Nah, faktor bakat ini tidak bisa dihakimi mutlak. Ketika seseorang berbakat maka tidak perlu belajar. Ketika siswa itu berbakat, dikatakan berbakat itu bukannya kok tidak perlu belajar mereka langsung bisa, tapi mereka itu lebih cepat menerima pembelajaran atau lebih cepat menerima materi yang diajarkan daripada mereka yang kurang berbakat. Nah, selanjutnya adalah minat siswa, kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Nah,
Siswa yang memiliki minat yang tinggi atau minat belajar yang tinggi cenderung ingin belajar dan ingin terus mengingat apa yang telah diajarkan. Tuh. Jadi ketika mereka itu berusaha untuk selalu mengingat, berusaha untuk selalu mengikuti, selalu melaksanakan dan lain sebagainya, maka secara otomatis mereka itu telah melaksanakan beberapa latihan yang tidak mereka sadari. Yang selanjutnya adalah kemauan atau motivasi siswa. Faktor motivasi atau kemauan ini adalah faktor yang paling fundamental untuk memperoleh hasil yang baik terhadap segala sesuatu yang diinginkan. Nah, ketika kita itu tidak memiliki kemauan, maka kita itu ketika melaksanakan hal tersebut tidak akan sepenuh hati atau setengah-setengah, malah bahkan tidak bisa terlaksana. Nah, yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Ini kendala eksternal dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang pertama adalah buku-buku paket bahasa Arab yang terkesan sulit dan padat dengan materi. Terkadang kita tuh sering menjumpai buku yang materinya itu terlalu banyak, jadi terkesan membosankan, dan juga bahasanya itu juga tidak sesuai dengan tingkatan yang dibutuhkan, atau bahasanya terlalu rumit lah gitu. Selanjutnya adalah kurangnya tenaga pengajar yang ahli dalam bahasa Arab, atau yang yang sering kita hadapi itu memang beliau itu bisa berbahasa Arab, namun kurangnya keahlian dalam mengajar itu pun bisa mempengaruhi tingkat efisiensi terlaksananya pembelajaran. Jadi sinkronisasi antara kemampuan berbahasa Arab dan kemampuan mengajar itu sangat perlu. Yang selanjutnya adalah keterbatasan waktu pelajaran. Nah, ini juga sangat penting atau sangat sering mengganggu terlaksananya pembelajaran, karena terkadang kita itu baru melaksanakan pembelajaran, baru pembukaan lah, misalkan seorang dalam suatu kelas di pembelajaran latihan berbicara. Nah, siswa itu diberikan beberapa waktu untuk mempersiapkan apa yang ingin dibicarakan, namun berhubung waktunya terbatas, jadi terlaksananya kegiatan tersebut tidak bisa maksimal. Jadi ketika suatu kelas ada 40 siswa, padahal persiapan untuk melaksanakan mempersiapkan kalimat yang akan mereka bicarakan itu yaitu membutuhkan waktu setengah jam misalkan. Nah, padahal pelaksanaan kegiatan pembelajaran di suatu kelas itu 45 kali 45, jadi 90 menit. Andaikan satu siswa membutuhkan waktu 10 menit dalam berbicara, maka yang bisa terlaksana itu hanya beberapa siswa saja yang bisa melaksanakan praktek pembicaraan tersebut. Yang lainnya tidak bisa melaksanakan karena waktunya tidak cukup. Yang selanjutnya adalah kurangnya faktor pendukung bagi perolehan bahasa Arab bagi siswa. Artinya siswa jarang mendengarkan ungkapan Arab, berbicara Arab, membaca teks Arab dan lain sebagainya. Nah, ini sering terjadi karena bisa dimaklumi karena kita ini tidak terlahir di kalangan orang Arab. Kita ini terlahir di kalangan orang Indonesia, khususnya Jawa. Itu di sekitar kita itu jarang diungkapkan, jarang diberikan suatu ungkapan-ungkapan yang terkait hal tersebut. Nah, jadi resapan bahasa atau resapan materi dari lingkungan itu sangat sedikit. Yang terakhir adalah lingkungan belajar yang kurang mendukung. Nah, terkadang itu
lingkungan itu juga menjadi faktor yang penting, baik itu lingkungan secara tempat atau latar, atau lingkungan suasana dan lingkungan pergaulan. Nah, jadi terkadang teman-teman sekitar atau teman-teman si siswa itu kurang suka dengan bahasa Arab, itu bahasan apa ya, ngujuk-ngujui atau memberikan ajakan sekiranya mereka tidak usah belajar lah, mulai apa lah, itu seperti itu. Jadi pergaulan itu juga, atau lingkungan pergaulan itu sangat penting. Kemudian lingkungan pembelajaran, lingkungan pembelajaran yang kurang kondusif, kurang tenang dan sebagainya itu juga sangat penting ketika kita berbicara kita ingin belajar bahasa kedua atau second language. Nah, saya cukup. Nah, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa untuk lebih jelasnya silahkan dibaca makalah yang telah saya sediakan. Nanti sesi tanya jawab bisa dibuka di forum yang telah disediakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.